sekali masuk dari supplier itu banyak. Kalau botol mungkin masih bisa kita stok dari kita sendiri, karena kan kalau teh botol itu dia kaca, dia bisa dikembalikan ya, reversible ininya, kemasannya. Tapi kalau tutup itu kan sekali pakai, begitu dibuang ya sudah, kita nggak bisa lagi menggunakannya. Gitu. Nah, kita kan perlu tahu nih kira-kira apakah tutup botol yang kita dapatkan dari supplier itu cukup baik atau tidak begitu ya. Misalnya satu supplier tidak bisa mengcover atau memenuhi keinginan kita, kebutuhan kita, mungkin kita akan butuh misalnya 2 supplier atau 3 supplier begitu. Jadi kita bisa nanti mempertimbangkan kira-kira supplier mana sih ternyata track record-nya ini cukup baik begitu. Nah, di dalam sampling penerimaan itu bisa ada di berbagai di lini manapun ya, baik itu di lini inspeksi incoming ya ketika dia barang datang begitu, atau inspeksi in proses ketika dia sudah dalam proses. Di sini ada berbagai macam. Kalau incoming kan jelas, misalnya datang dari supplier ke perusahaan kita itu berarti incoming, kita langsung cek. Kemudian inspeksi in proses, nah kita bisa saja menginspeksi yang ada di dalam proses itu sendiri. Kemudian juga inspeksi final, jadi misalnya produk kita sudah final gitu ya, sudah ada di gudang, kemudian kita ingin mengambil sampel kira-kira apakah lot ini bisa diterima atau tidak begitu. Jadi di sini istilahnya ya, populasi itu adalah lot barang, atau misalnya kita punya banyak produk ya dalam satu populasi, kita sebut sebagai lot barang. Perencanaan sampling penerimaan sama seperti kemarin kita membuat control chart ya, peta kendali, itu juga dibagi menjadi 2, yaitu atribut dan juga variabel ya. Kalau atribut itu istilahnya hanya sesuatu yang bisa kita tidak terukur ya, tidak bisa diukur secara numerik. Jadi kita hanya melihat misalnya warna gitu ya, kita menggunakan kekuatan indera saja. Misalnya dari warna, berarti kita melihat pakai mata kita kan, oh warna tehnya itu harusnya seperti ini, warna kertas lakmusnya itu harusnya seperti ini. Gitu. Kemudian mungkin dari sisi penciuman misalnya, oh ini ternyata harumnya tuh misalnya ada di perusahaan kopi gitu ya, atau perusahaan misalnya yang pakai harum pewangi misalnya ya, itu menggunakan penciuman saja, tidak ada ukuran-ukuran pasti yang misalnya kita timbang atau kita ukur, entah itu kadar-kadarnya, kadar taninnya atau kadar kalau misalnya kadar garamnya atau kadar-kadar yang lain, tidak ada angka gitu. Ini untuk yang atribut, jadi hanya go no go seperti itu. Bedanya dengan variabel seperti itu. Kemudian definisi dari perencanaan sampling penerimaan ini adalah inspeksi untuk memutuskan menolak atau menerima lot berdasarkan kualitas yang dipersyaratkan. Jadi kita nanti akan menentukan apakah lot ini diterima ya dari supplier, ini kita terima, atau lot ini kita tolak. Gitu. Misalnya ya, kalau misalnya incoming. Ini gambarannya seperti ini. Lot itu adalah populasi ya, yang dinotasikan, diformulasikan dengan lambang N besar ya. Kemudian kita ambil sampel yang kita notasikan dengan N kecil di sini. Nah, dari pengambilan sampel inilah kemudian kita akan memutuskan apakah lot ini diterima ataukah lot ini ditolak. Seperti perbincangan kita minggu yang lalu, bahwa ketika kita memutuskan apakah lot diterima atau lot ditolak ini, tentu saja akan ada risiko, ya, baik itu risiko produsen maupun risiko konsumen. Kalau masih ingat apa itu risiko produsen? Apa risiko produsen? Ada yang masih ingat apa itu resiko produsen? Dan juga ada resiko konsumen.
Kalau misalnya ya, saya menerima lot itu, dalam sampel itu ternyata sampelnya itu bisa diterima, kemudian saya menerima lot itu, tapi pada dasarnya, pada kenyataannya lotnya ternyata jelek, gitu. Itu resiko siapa? Saya ini punya perusahaan ya, kemudian supplier datang, ya, supplier datang, sebenarnya jelek nih dia. Jadi misalnya ya, misalnya saya tadi misalnya tutup apa namanya, tutup botol sosro gitu ya. Tutup botol sosro itu misalnya ada 1000 tutup botol sosro ya. Sama suppliernya sudah sengaja nih yang bawah ini dia kasih yang bagus, yang jelek-jelek gitu ya. Sementara yang bagus-bagus dia taruh di atas misalnya ini ya. Kemudian saya ngambil sampel ya, ngambil sampel, misalnya saya ambil 25 sampel gitu. Saya ambil 25 sampel gitu ya. Dari sampel ini kemudian saya putuskan bahwa oke, ternyata dia ini hanya satu yang jelek gitu. Sehingga saya kemudian memutuskan berarti lot ini bagus, lot ini berarti diterima gitu. Karena hanya satu yang reject. Sehingga lot ini diterima. Nah, ini berarti artinya resiko apa ini? Produsen atau konsumen? Ketika kita menerima, padahal aslinya ini jelek ini. Delalahnya yang diambil sampelnya itu hanya satu yang jelek. Itu resiko siapa? Produsen atau resiko konsumen? Ya, Zakaria, resiko siapa? Oke, produsen Rosita, Antoni. Oke ya, jadi resiko produsen ya. Jadi ketika kita menerima lot yang aslinya itu jelek gitu ya, kita terima sehingga dia kita rugi ya sebagai seorang produsen gitu. Zakaria tadi angkat tangan kenapa ya? Pencet aja. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini perencanaan sampling perencanaan ya. Kita membuat rencana untuk sampling perencanaan itu sebenarnya apa sih tujuannya ya? Tujuannya ini adalah untuk memvonis lot ya, memvonis lot kita terima atau kita tolak, bukan menaksir kualitas lot ya, bukan menaksir kualitas lot. Jadi kita memvonis saja nih, kita terima atau kita tolak itu ya, lot itu. Kita nggak tahu kan sebenarnya karena ada risiko-risiko tadi ya, jadi kita intinya hanya memvonis saja bahwa ini kita terima, ini kita tolak gitu. Kemudian ini menerima atau menolak lot tidak mencakup kontrol atau perbaikan kualitas secara langsung, ya kan? Jadi kita hanya menerima atau menolak lot. Ya. Alat audit untuk menjamin keluaran dari suatu proses memenuhi syarat. Jadi kita mengauditnya itu ya, itu sudah memenuhi syarat. Nanti kita lihat beberapa hal terkait berbagai persyaratan untuk memvonis lot. Gitu. Oke, ada 3 pendekatan dalam kita memvonis lot itu apakah kita terima atau kita tolak. Yang pertama itu menerima tanpa pemeriksaan. Ya, ini mungkin sangat jarang, tetapi bisa saja terjadi ketika perusahaannya mungkin kecil, ya, jadi tidak ada inspeksi. Kedua, mungkin sudah sangat percaya bahwa supplier itu akan memberikan produk dengan kualitas yang terbaik, begitu ya. Jadi kita sudah percaya, tapi mungkin ini susah juga diterapkan ya karena biasanya tetap ada persentase cacat dan sebagainya. Jadi, tapi ini 3 pendekatan yang perlu kalian pahami. Ada 1 menerima tanpa pemeriksaan, yang kedua pemeriksaan 100% ya. Jadi memeriksa setiap benda.
Menerima tanpa pemeriksaan juga mungkin bisa kalau dia terlalu mahal biayanya ya, mahal kemudian sangat merusak misalnya, kayak misalnya kita produksi bom atom gitu ya, misalnya nih kasarannya, kan mungkin nggak perlu nih di sampling gitu ya, perlu di sampling nanti malah merusak misalnya. Kemudian juga pemeriksaan 100%, jadi ini memeriksa semua benda yang diterima. Ini tentu saja sangat secara finansial sangat boros, ya kan? Jadi kita melihat satu persatu seluruh produk yang dikirimkan atau yang ingin kita ketahui ya, kita apakah kita terima atau kita tolak. Oke. Dan juga beberapa hal terkait bagaimana perlakuan kita terhadap unit cacat yang kemudian ditemukan ya, bisa dikembalikan ya, kemudian kita rework atau diganti dengan yang lebih baik atau kemudian dibuang. Jadi hal ini juga tergantung dengan jenis cacat yang ada gitu ya. Kalau misalnya ternyata cacatnya sangat minor, sangat kecil, misalnya hanya tergores sedikit misalnya nih, tidak mempengaruhi apapun, ya mungkin bisa saja dikembalikan ke suppliernya misalnya ya. Atau kita rework, kalau misalnya ini kan kita bisa saja inspeksinya bisa incoming ataupun in proses. Kalau misalnya in proses dalam proses kita sendiri, ya ini bisa saja kita rework kembali gitu ya. Kalau ingat kemarin misalnya ternyata kadar gulanya kurang atau kadar gulanya terlalu tinggi, itu kan bisa di rework kembali gitu, atau diganti dengan yang baik, dibuang dan sebagainya. Yang ketiga adalah sampling penerimaan. Ini yang akan kita diskusikan ya, adalah sampling penerimaan. Jadi kita hanya tidak mengambil semua atau kita bahkan tidak melakukan pemeriksaan, tapi kita mengambil sampel saja ya, kita mengambil contoh saja. Nah, ini perlunya sampling penerimaan ya. Yang pertama, apabila pengujian merusak, ini juga misalnya kayak kita punya contoh yang merusak, misalnya korek api misalnya, korek api yang jres itu ya, jres apa ya? Korek api, kalau sekarang kan ada korek api yang pakai gas ya, ada korek pakai kayu itu ya, itu kan merusak ya. Kalau misalnya mau dicoba semua ya, terus gimana ya? Kita jadinya nanti nggak punya produk gitu. Ini sehingga kita hanya perlu mensampel saja, ya. Itu kalau merusak. Kemudian tadi ini juga sama dengan ketika biaya 100%. Jika biaya pemeriksaan 100% sangat tinggi, gitu. Kemudian yang ketiga, apabila pemeriksaan 100% secara teknologi tidak mungkin atau memakan waktu lama sehingga kejadian berpengaruh. Jadi kalau misalnya secara teknologi, secara produk dia nggak merusak, bisa dicek dengan teknologi, mungkin bisa dicek 100% ya tanpa sampling. Gitu. Tapi kalau merusak juga susah. Kemudian yang terakhir adalah apabila banyak benda harus diperiksa dan tingkat kesalahan pemeriksaan cukup tinggi, sehingga pemeriksaan 100% mungkin menyebabkan persentase unit rusak yang lebih tinggi yang diloloskan daripada yang akan terjadi dengan menggunakan perencanaan sampling begitu. Jadi ini juga cukup tinggi resikonya ya, karena ternyata tingkat kesalahan pemeriksaannya cukup tinggi begitu. Oke. Ini beberapa keunggulan perencanaan sampling ya, karena sampling jadi biayanya bisa lebih murah, kemudian lebih sedikit kerusakan barang ya, kemudian dapat diterapkan jika pengujian merusak produk, kemudian lebih sedikit personel terlibat. Ini linear dengan karena lebih sedikit yang diteliti sehingga lebih sedikit personel gitu. Kemudian penolakan seluruh lot dibandingkan dengan pengembalian beberapa produk yang rusak memberikan motivasi yang lebih kuat bagi produsen untuk meningkatkan kualitas. Jadi ini misalnya kita sebagai perusahaan kemudian
apa namanya, ketika kita lot itu kita tolak, nah suppliernya pasti akan mikir kan, waduh ini satu lot ditolak kan pasti dia rugi juga kalau misalnya kita menolak satu lot. Jadi memotivasi dia untuk bisa memproduksi barang yang lebih baik lagi begitu. Ini kekurangan sampel tadi ya yang sudah saya sampaikan di awal, adanya resiko. Ya, kita resiko menerima lot yang jelek dan juga menolak lot yang baik gitu ya. Jadi kita resiko menerima lot yang jelek dan juga kita resiko menolak lot yang baik gitu. Jadi ini ada resiko seperti itu. Kita menerima lot yang jelek nih, atau kita justru menolak lot yang ternyata dia aslinya cukup baik. Kemudian biasanya lebih sedikit informasi tentang produk atau tentang proses yang menghasilkan produk yang ditimbulkan. Ya, karena hanya sampling begitu. Kemudian sampling penerimaan memerlukan perencanaan dan dokumentasi tentang prosedur sampling pemeriksaan, sedangkan pemeriksaan itu ya. Jadi kita nanti apa ya? Sampling penerimaan itu kan bagaimana kita memvonis apakah kita menerima lot itu atau kita menolak lot itu, kita perlu angka kan, kira-kira kita tolak kalau defeknya berapa nih, kira-kira kita tolak kalau cacatnya berapa, kira-kira dengan lot 10.000 ini kita perlu ambil sampel berapa sih, gitu. Kira-kira kita perlu angka berapa gitu untuk menerima lot tersebut gitu. Jadi kita perlu perencanaan. Ini tugas-tugas kita sebagai seorang, biasanya kalau manajemen trainee gitu. Jadi yang eksekusi itu orang lapangan ya, mungkin karyawan lapangan gitu. Tapi sebagai perencanaan, planningnya itu adalah kita gitu ya.